berdasarkan aslinya teman-teman. Tapi berhubung di sini saya tidak bisa menguploadnya, jadi nanti di Facebook akan saya upload masalah kelompoknya siapa-siapa aja. Tapi kalau teman-teman mau saya bacain nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan Mbak Suci, itu dibuat PowerPoint. Ya, dibuat PowerPoint. Saat nanti teman-teman pada saat kita tatap muka akan ada namanya presentasi dan juga mengerjakan makalah. Makalah itu ya berisi tentang bahan yang jadi patokan teman-teman untuk presentasi, dan itu saya minta di print nanti bisa dikumpulkan pada saat tatap muka. Oke, tapi sebelum mulai tatap muka, sebelum hari tatap muka, teman-teman bisa mengirimkan PowerPoint dan makalahnya ke email saya. Mau dibacakan sekarang kelompoknya? Ini masih belum bisa nih. Saya tidak tahu kenapa Wiziknya tiba-tiba error begini. Mau dibacakan sekarang kelompoknya? Oke ya, saya bacakan ya. Kelompok 1, nanti teman-teman yang satu kelompok bisa menginformasikan teman yang belum hadir, sehingga yang tidak hadir itu bisa tahu apa yang menjadi tugas mereka. Nah, yang kelompok 1 itu ada Mbak Anggun Saputri, kemudian ada Mas Bagus, kemudian Mbak Cici, Mas Didi, Mbak Eci, Mbak Nita, Mbak Isna, Mas Likah, Mas Putu, dan Mbak Nana. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke ya. Sudah jelas ya. Kemudian untuk kelompok 2, itu ada Mbak Salma, kemudian ada Mbak Suci, Mbak Tri, Mbak Win, Mbak Linda, ada Mbak V, Mas Teng atau Mas Wastam, Mbak Wati, Mbak Ian, Mbak Yuliana, dan Mbak Marlina Jaini. Kelompok 2 jelas? Oke, kelompok 2 jelas ya. Oke, jadi koordinasinya sama teman-teman yang nggak hadir untuk menjelaskan tugas ini. Bagian teman-teman yang nggak bisa hadir pada saat tatap muka nantinya, tidak apa-apa. Mbak Wati masuk kelompok 2. Yang bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada saat tatap muka tidak apa-apa, tapi setidaknya memberikan kontribusi untuk mengerjakan makalah tersebut. Oke. Jadi berhubung si PowerPoint yang ke modul 3 tidak bisa diupload lagi dan mengalami error, apakah saya boleh melanjut ke modul 4? Saya tidak tahu kenapa dengan Wiziknya. Oke ya, saya boleh lanjut ke modul 4 saja. Kita masuk ke yang namanya struktur organisasi. Masalah tugas ada yang bertanya? Oke, gak ada yang bertanya masalah tugas. Biar saya lanjut ke struktur organisasi. Nah, di modul gak ada yang bertanya ya, lanjut. Oke, di modul 4 ini kita akan membahas yang namanya pengorganisasi. Oh, tugasnya sekarang tapi suaranya udah jelas ya. Nah, tugasnya itu adalah teman-teman membuat yang namanya, oh ini sudah bisa, membuat yang namanya
presentasi, yaitu membuat makalah dan membuat PowerPoint untuk modul 5 bagi kelompok 1 dan modul 6 bagi kelompok 2. Nah, teman-teman itu nantinya saya minta untuk mempresentasikannya pada saat tatap muka dengan durasi waktu presentasinya yaitu 25 menit, kemudian tanya jawabnya 10 menit. Sudah. Kemudian selanjutnya juga teman-teman juga saya minta sebelum putus-putus, yang lainnya juga putus-putus atau Mbak Isna doang? Iya, cuman iya Mbak Suci, setiap kelompok hanya ngumpulin satu saja, nggak usah. Kadang-kadang putus-putus. Astaga, ini masih putus-putus. Masih putus-putus juga. Masih. Jelas. Udah ya. Tapi tadi bisa aja si Mas Putri ini. Ya itu Mbak Suci, batunya diambil dulu, dia tadi menghalangi saja. Mbak Suci, Mas Putri ini hobinya sepertinya hobi bercanda deh. Ya Mbak Isna, nanti akan saya posting kok di grup manajemen masalah tugasnya kalau memang masih kurang jelas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungin saya sebisanya, kalau saya online akan saya jawab. Oke. Ini saya lanjut yang perencanaan. Apa mau dilanjut ke struktur organisasi? Oke, saya lanjut perencanaan ya. Mana aja boleh. Oke, saya lanjut. Nah, kita sampai yang namanya proses pembuatan keputusan. Dasar metode untuk mengambil keputusan itu ada beberapa dasar. Yang pertama ada mengidentifikasikan dan menganalisis masalah, mengidentifikasikan kriteria keputusan, mempertimbangkan kriterianya, terus mengembangkan alternatif, membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan, menilai resiko, memilih alternatif terbaik, dan mengimplementasikan keputusan serta mengevaluasi
hasil-hasil keputusan. Jadi dari 9 ini merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, tipe-tipe keputusan itu sendiri ada 3, yaitu keputusan yang diprogram, artinya keputusan yang dibuat menurut kebiasaan atau aturan atau prosedur yang bersifat rutin dan berulang. Nah, biasanya itu ada contohnya adalah gaji karyawan dan peramalan. Jadi, gaji karyawan ini keputusan sudah dibuat. Misalnya ada beberapa jenjang gaji untuk karyawan. Untuk yang tingkat karyawan bawah, manajer, direktur, direksi, pimpinan, itu ada beberapa tingkatan. Nah, keputusan ini sudah dibuat oleh perusahaan dan pelaksanaannya selalu dilakukan secara berulang. Kemudian ada keputusan yang tidak diprogram, yaitu keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Nah, biasanya ini contohnya adalah perbaikan hubungan dengan masyarakat. Artinya misalnya perusahaan itu melakukan pendekatan dengan masyarakat, bisa lewat dengan memberikan beasiswa atau memberikan kesehatan gratis atau hal seperti itu. Kemudian ada juga keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Keputusan ini dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Contohnya itu reaksi pesaing. Jadi teman-teman, misalnya seorang pengusaha itu melakukan inovasi yang baru. Nah, itu akan melihat bagaimana reaksi dari pesaingnya. Apakah dia akan mengikuti sebagai follower ataukah akan selalu bersaing seperti itu. Biasanya itu lebih kepada produk-produk yang berhubungan dengan alat komunikasi. Kemudian juga ada gaya pengambilan keputusan. Nah, gaya pengambilan keputusan ini ada beberapa macam. Yang pertama itu gaya mengarahkan, artinya memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersifat rasional dalam cara berpikir. Nah, membuat keputusan dengan cara cepat dan memusatkan perhatian dalam jangka pendek. Dan gaya-gaya inilah biasanya orang-orang yang mengambil keputusan dengan cepat dan hanya memikirkannya dalam jangka pendek. Kemudian ada gaya yang analitis, artinya menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenung alternatif yang banyak. Gaya ini dicirikan sebagai pengambilan keputusan yang hati-hati dengan kemampuan beradaptasi menghadapi situasi-situasi yang unik. Kemudian ada juga gaya keputusan yang konseptual. Nah, gaya keputusan ini pandangannya cenderung luas dan lebih melihat banyak alternatif, memusatkan perhatian pada jangka panjang dan dapat menemukan pemikiran kreatif atas sejumlah masalah. Kemudian ada gaya perilaku, artinya perilaku sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain, sering menggunakan rapat untuk berkomunikasi, serta memperhatikan prestasi karyawan dan menerima saran dari orang lain, namun selalu berusaha menghindari konflik. Nah, teman-teman pasti pernah pernahlah menjadi seorang pemimpin, baik itu menjadi seorang pemimpin dalam organisasi kelompok kecil atau kelompok diskusi belajar ataupun dalam teman-teman bekerja, itu pasti atau organisasi kemahasiswaan, teman-teman pasti pernah menjadi seorang pemimpin dan mengambil yang namanya keputusan. Nah, dari keempat gaya keputusan tersebut, teman-teman bisa melihat kan gaya keputusan mana yang sering teman-teman lakukan. Ayo, gaya keputusan yang mana biasanya? Apakah gaya keputusan konseptual, perilaku, kemudian ada tadi gaya keputusan yang mengarah dan analitis. Biasanya gaya keputusannya seperti apa yang teman-teman lakukan? Tidak ada yang jawab? Oke, saya lanjut. Kalau tidak ada, mungkin malu-malu, saya lanjut. Ada yang jawab nih? Apa dilanjut? Malu-malu. Gaya mengarahkan. Oh, Mas Putu gayanya mengarahkan.
Mbak Suci gaya analisis dan gaya konseptual. Oke.